keinginannya terjawab dengan kita mengharapkan anak dan bagus ki wedok. Iki adalah lalur api ya malah tingak-tinguk. Ah, genai. Hah? Hah? Anak sing anyar sing ndi? Ya kuwi. Ya kuwi. Ya kuwi. Lah anake iki loro kok. Piye? Wis gedhi. Ajane gede kok. Ababone wis gedhi padahal itu gak baru hitungan jam, Bro. Andalan. Cara nek KB andalan. Ini harapan dari Den Bagus keluar anak wedok. Kita berserta kru hari ini berbahagia karena terjawab guys. Ini 2 betina semua guys. Babone amit sewu nek dicacat komplit cacatannya ya. Jadi kupingnya keriting kok. Model-model telingane guys kalau kita bercerita hari ini ya kita sudah cukup dipuaskan lah. Mas Yo yang satu itu memang rodok kurang simetris jerone tapi dengan panjang tebel lebarnya kita wis bersyukur ya Mas Gun ya. Ya. Ada angka kelahiran lagi di Kakak TV. Sebetulnya yang kita tunggu-tunggu tuh ini malah belum lahirkan guys. Ini sebenarnya ini yang bunting tuwek banget tapi kok malah belum lahir. Itu sedang diurusi sama Bro Gunawan. Nah guys, ini kebetulan keinginannya terjawab dengan kita mengharapkan anak dan bagus ki wedok. Iki adalah lalur api ya malah tingak-tinguk. Ah, genai. Sing ndi? Hah? Hah? Anak sing anyar sing ndi? Ya kuwi. Ya kuwi. Ya kuwi. Lah anake iki loro kok. Piye? Wis gedhi. Ajane gede kok. Ababone wis gedhi padahal itu gak baru hitungan jam, Bro. Makanya aku ngono kok biasanya gak teles. Iki ora pernah teles blas. Aku ya wis 2 jam kok. 3 jam wis. 3 jam kok. Jadi kelahiran di kandang kita itu 3 jam yang lalu guys. Ini ada 2 itu yang dibawa Mas Gun. Ya, iki anaknya Den Bagus guys. Kuping dasnya kayak gitu. Babone rak disepil ora? Ya, bingung babone yo. Babone sing kae putih. Ora ono tanda-tanda babon bar mana. Andalan. Cara nek KB andalan. Ini harapan dari Den Bagus keluar anak wedok. Kita berserta kru hari ini berbahagia karena terjawab guys. Ini 2 betina semua guys. Babone amit sewu nek dicacat komplit cacatannya ya. Jadi kupingnya keriting kok. Tuh, kupingnya iki apa jenenge iki? Meringkel ya. Atos kan kuwi. Keriting. Nah, ini sering kali dibuat nek didol ora patek gelem pati payu karena posisinya wong krewil kok. Oh iki wis anu kolostrum. Sudah kolostrum. Posisinya ngene iki nek anu. Malah dolanan pentungan aja. Nah, model-model telingane guys kalau kita bercerita hari ini ya kita sudah cukup dipuaskan lah. Mas Yo yang satu itu memang rodok kurang simetris jerone tapi dengan panjang tebel lebarnya kita wis bersyukur ya Mas Gun ya. Mbok kowe nganggo klipon sisinya. Tapi jangan omongan tekan lah. Nah, babon ini kalau kita berbicara dawane kuping sih sebenarnya dawa cuman memang lipatane jawaban jerone kan ora padha. Iya, gak simetris. Nah, tapi ditandani dengan Den Bagus wis rodok mulai. Nah, oke. Kayak nemplek-nemplek. Ya, kepalanya gimana menurut kepalanya? Iya. Kalau menurut kita ya cukup luasan lah untuk sekelas wedok. Nah, ini dua-duanya nek menurut kita nganu ya. Apa dua-duanya itu kepalanya imbang ya? Imbang. Jadi kalau kita berbicara di spesifikasi cempenya, ini sudah sesuai harapan lah. Artinya sudah sesuai harapan. Kalau kambing ini dimaksudkan untuk generasi betina apa babon berikut. Ya. Kalau kita berbicara minus induknya sebenarnya banyak minusnya. Ini wis tua kayak nih. Tua ya. Nah, tapi babon ini ada sisi kelebihan di mana? Nah, kita belajar yuk hari ini yuk. Ini. Nah, gue kok saiki ngarani. Oh, jelas. Otomatis. Jadi janggut sama pasungnya apik lah nek luwes lah. Nek kita ngomong ke standar untuk breeding ya
wis sesuai standar untuk pasungnya, tapi telingane sebenarnya udah mulai masuk ya kurang sempurna, kurang masuk karena melintir kayak gitu dan posisinya apa ora simetris. Iya bener. Tapi ketika kita berbicara dengan jantannya ini apa, memang kita ini kawinkan dengan bahan bagus kan teman-teman juga udah tahu kalau kuwi jenenge kowe kira adus. Ngasin. Nah, kalau kita berbicara mengulang ya dengan dan bagus kan memiliki spesifikasi telinga yang panjang, rapi serta tebal. Jadi ya harapannya memang kita ya Mas Yo, anak dan bagus itu tidak semua bagus ya. Ya. Ada juga yang biasa. Biasa, maksudnya nggak maksimal, nggak sesuai harapan, itu hal yang sangat wajar lah. Tapi seketika ada kemunculan yang misalnya modelnya kayak gini, nah ini sudah cukup apa istilahnya cukup sesuai lah untuk kita sebagai peternak kecil. Ngasin tenan iki. Ngasin. Atau ngaruh Mas Gun, ini kan baru melahirkan, coba mbok kasih minum. Apa? Coba babon ini. Kenapa? Dombeni ya. Oh, ngongloh ya. Ngongloh. Karena bisa juga dehidrasi dengan cuaca suhu panasnya kayak gini. Penanganan pertama sebenarnya banyu gula Jawa. Arep gula Jawa ora apa? Ini enggak susu iki lho. Ya, baskom itu kan di atas adalah kita biasanya penanganan kambing setelah melahirkan, kalau umumnya kan dalam kondisi pasti drop. Selain dehidrasi mesti tenaganya berkurang banyak. Nah, cara memulihkan dari energi induknya sendiri itu biasanya kita pakai air gula Jawa. Tapi pakai air gula Jawa itu ya sekedarnya guys, jadi jangan terlalu banyak gulane, soalnya kambing itu jarang menemukan nuansa dan rasa yang manis. Nek terlalu manis biasanya proteksi perutnya rodok mules. Nah itu loh, jadi kalau kita ngelihat kambing itu makanya minumnya semakin manis dia pasti semakin seneng. Tapi yang beresiko adalah ketika nanti kambing ini karena nggak biasa manis terus terlalu banyak ya agak mencret biasanya kayak gitu. Jadi ya sewajarnya aja ketika kita kasih gula sak cukupe, jadi legi-legi piye ngono, jangan sampai over lah. Nah itu air gula Jawa itu sebagai treatment ataupun sebagai dasar ketika kambing ini kurang tenaga, artinya biar cepat terjadi pemulihan. Kita lihat ciri-cirinya, matanya kan cengklong. Nah, artinya kalau matanya cengklong ini bisa kita prediksi bahwa ini dehidrasi dan memang juga kurang tenaga gitu ya guys. Jadi nanti kita posisi hari ini tuh kan sebetulnya hanya kita berbagi ke teman-teman bagaimana standar awal ketika kambing itu melahirkan. Nah, termasuk kalau kita melihat kondisi cempe-cempenya kayak ini kan eman-eman sehat-sehat banget, cuman kok ini petak-petak ya. Tapi karena ya babonnya memang petak dan bagus, ada petaknya sedikit, tapi nggak masalah juga. Kalau kita berbicara masalah pola warna kita nggak bisa mencetak ya, pokoknya syukuri apa anane kayak gini. Yang penting kalau ini sudah berjenis kelamin betina, dimaksudkan ke depan juga harapannya kita untuk sebagai generasi induk itu sesuai lah speknya. Artinya kalau kita ngomong mewah ya urung wani, tapi sebagai kalau kita ngomong luas sudah luas. Itu ya. Karena aduh, saya guys gini kameraku jomplang. Iki entek baterainya po yo, geng. Anu guys, apa gimbale mak teklu. Nah. Ini air gula, guys. Nah, air gula aren ya pokoknya gula Jawa, intinya kan gula merah. Gula merah itu dimaksudkan tadi sudah kita bilang bahwa itu untuk stamina duluan, wedhusnya ngombe. Waduh, iki iso ngejok iki. Ya sithik-sithik po. Baskom ora apa-apa, geng. Baskom ora apa-apa iki. Ora apa-apa. Ayo wis entek, jangkrik. Tapi airnya matang kan? Matang. Ayo, Mas Ipe. Ya mesti kurang, aku wis baskom tetep kurang, dia dehidrasi kok matane ceklong ngono. Oh iya, sik. Tambahin banyu kendi. Ya. Sing wis tak kei saka sumur petung sumber. Bene ndang sehat terus. Napa kowe? Lentek cepet ben mlebu YouTube. Hormat. Hormat, gerak koko. Jenengmu kan latihan ngombat wedhus opo piye?
Hah? Latihan ngunduh layangan wae. Alah yung. Iki? Kak Olaf? Padha. Wah. Podo. Nah, jadi nanti kita akan bercerita banyak tentang bagaimana handling kambing yang ada di KKTV itu kan rata-rata sekarang saat musim penghijauan ini kan saat musim kok penghijauan sih lah ngomong apa. Saat musim kemarau itu kan jarang hijauan, tapi kita berkomitmen setelah kambing melahirkan dan proses menyusui, hijauannya tetap harus kita kasih. Mas yo raketang sedikit, jadi agak diprioritas karena pemulihan dari tenaga dan lain-lain itu memang kita lebih maremnya itu kalau ada hijauannya. Jadi jenis hijauannya apa yang bagus untuk kambing yang setelah melahirkan? Lah kita lebih sarankan dan tekankan ke posisi kambing hijauan yang berkadar air banyak. Nah, sebagai contoh kalau di Kali Gesing itu kan aman daun ketela pohon, aman apa juga itu namanya daun kalasan, aman juga apa namanya daun klereside, daun jorang, wilodo dan semacamnya lah. Artinya ataupun malah justru rumput liar yang berkadar air banyak seperti apa lunjaran, jepotan segala macam itu, agar dimaksudkan ambing dan buntingnya ini secara produksi susunya biar maksimal. Karena secara teknis, secara teori dasar bahwa kambing yang menyusui karena susu kambing itu bersifat cair, otomatis airnya harus kuat secara konsumsi. Kalau airnya belum kuat, nanti saya yakin 100 bahkan 300% itu produksi susunya akan justru semakin hari semakin berkurang karena dia airnya kurang gitu loh guys. Jadi piye carane wedhus ki lek makane garingan ya wedange kudu kuat gitu loh. Madulan anggolek komboran. Lho. Iya aku wis anu nggo kowe. Ini. Nah, kita coba kasih air gula Jawa. Ini kan memang kita tadi ngobrol dibilang sama enggak terlalu merah. Artinya ini enggak terlalu manis karena kalau ini terlalu manis nanti menyebabkan mencret. Nah, kambing induk menyusui itu kok kondisinya kuat harus wajib setiap hari minum, guys. Karena apa? Dia bertanggung jawab untuk memproduksi air susu. Iki nek air susune arepe oke, ora iso dinai serat oke. Artinya harus yang berkadar air banyak karena susu kan sifatnya cair toh, Bro. Ya, betul. Nah, kecuali nek susune iki bersifat padat berarti harus dikasih yang padat-padat. Nah, logikanya kayak gitu. Jadi ini kita berbagi, entah ini teorinya bener apa ora, tapi nyatanya berdasarkan ilmu titen dan yang sudah kita alami, kambing yang menyusui harus wajib minum. Ya. Nah, bagaimana seketika kita ada daun singkong kok terus ngombeni, ya di jeda waktu aja nyecek langsung kok ndak kembung kan gitu. Jadi treatment khususnya adalah seketika misal ini dikasih minum, selang berapa jam baru dikasih daun singkong. Jadi dia nggak bersamaan supaya tidak menimbulkan gas yang terlalu banyak sehingga kambing tidak kembung. Itu sehat banget ya, Mas. Cembene kan sehat-sehat tur gede-gede kan. Nah, ini kan termasuk ini. Kamu kayak baru beberapa jam udah bisa berdiri dibanding yang kayak termasuk sehat. Jadi termasuk dia sehat sejak dalam kandungan. Memang kenapa kambing itu nek bisa yo makannya banyak, staminanya terjaga. Kuwi kurang banyune. Nah. Wis ngejok hidung tipe ngejok hidung. Ya jadi pasti dia ngelak. Pasti dia haus dahaga karena terima kasih. Posisinya teman-teman tahu sendiri kalau melahirkan itu kan butuh tenaga besar, lantas ya mesti ngeluh itu pasti. Jadi dengan kondisi kita harus tahu kondisi kambing itu harus kita perlakukan seperti apa. Kambing nggak bisa berbicara tapi kita ya gula. Harus pahamnya adalah ketika kambing ini ketok ngelak karo ora ya ngertine dijajal, ngelih karo ora ya tetep dipakani gitu ya. Jadi ini sebenarnya mau cari konten keluar guys, tapi eman-eman kita dapat momen. Kita update lagi anak anten bagus yang terbaru, bahkan baru hitungan 3 jam ya. Nah, inilah penampakannya. Monggo caci makinya teman-teman. Iku mau dicaci maki teman-teman ya rapopo ya Mas Gun ya. Posisi alah
Kepida guys. Nah, ini fakta yang terjadi, anak Den Bagus modelnya seperti ini. Jadi kita ya nggak berani ngomong alah guys 2 kali jomplang. Saya tak cekelane wae lah. Ya. Jadi fakta yang terjadi sudah kelihatan ya, anak Den Bagus itu keluar. Kondisinya seperti apapun kita syukuri dan kita akui. Betul. Jadi misalnya mana elek ya memang faktane elek, mana luwes ya faktane luwes, nek mana api ya faktane api. Jadi kita nggak berani istilahnya macem-macem ataupun gawe ukara sing tidak semestinya. Dalam arti nggak tahu apa. Kena cempe yang ngombe banyu ki oleh ra? Jangan. Mencret. Cempe kurang dari 1 bulan tidak boleh dikonsumsikan dengan air, kecuali air susu ibu. Nek misale kok induke ra metu susune. Nah itu yang berat, kamu mewakili netizen tapi. Lah terus susu skime yo angel. Jadi mau ndak mau memang sulit seketika kambing begitu baru lahir susunya ra enek, apalagi ndak dapat kolostrum. Nah ketika tidak dapat kolostrum, harusnya memang ya kita berupaya untuk mencarikan susu yang murni, entah itu susu kambing Jawa, entah susu kambing Bogor. Sing penting jangan terkontaminasi dengan air sumur, air biasa. nah, karena sistem pencernaannya dia belum kuat. Jadi mau ndak mau ya harus murni susu dari induk. Lagi bicaranya kadang lingkup payakne gitu kan. Ya kenapa susu induk itu sangat penting untuk perkembangan dan kehidupan cempe, karena memang luar biasa. Jadi sebagai kita kasih susu kolostrum itu fungsinya apa? Kolostrum adalah sebagai imun antibodi si cempe. Jadi susu penguat pertama, susu pertama yang diminum itu adalah sebagai antibodi. Jadi ben supaya ini nek gede sok ya ora gampang masuk angin, ora gampang kembung, ora gampang kejang dan lain-lain, itu dimaksudkan seperti itu. Oh gitu. Jadi bentuk imun antibodinya kuat ya. Ya itu kolostrum. Selebihnya kan susu setelah kolostrum kan susu biasa. Ya. Tapi diwajibkan dengan usia kurang dari 1 bulan ya jangan berspekulasi dengan skim lah. Ya. Karena sebagus-bagusnya skim itu kan kondisi sudah difermentasi, sudah diolah. Artinya kalau seketika sudah diolah itu melalui proses pengeringan dikonsumsikan cempe kan artinya banyu sumur mlebu neh. Nek banyu sumur mlebu neh kuwi dadine kok nek ra ngendil ya menggo tongking-ungking. Kecentret. Nah, ini sebagai teori dasar sebenarnya ya untuk teman-teman yang sudah tahu justru kebetulan disyukuri ya maksudnya. Tapi untuk teman-teman yang belum tahu mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi informasi bagi teman-teman. Ya wes gitu guys, kita lanjut ngurus cempenya dulu karena ini lagi proses nyusak-nyusaknya dulu, baru kolostrum yang masuk. Tentunya itu sebagai informasi kita dengan kru ini. Kebetulan kita nggak kemana-mana karena sibuk di rumah. Inilah lah enek materi anak Den Bagus yang keluar, kita update aja ya. Oke. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Salam lestari Indonesia dan matur nuwun.